Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak sia-sia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Semua di dunia ini sebagai makhluk Allah dan hamba Allah memiliki tugas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk menunaikan tugas kita, yaitu beribadah kepada Allah. Sayang sekali kita manusia sibuk dengan urusan dunia kita. Memang dunia ini indah. Dunia membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia membuat kita lupa dengan kematian, padahal dunia adalah jembatan menuju akhirat. Seberapa besar apa yang kita lakukan itu tidak mendatangkan mudarat. Mudarat berarti merugikan. Mudarat ada dua, yakninya mudarat bagi diri sendiri dan mudarat bagi orang lain. Banyak perbuatan yang tak mudarat bagi diri sendiri tapi mudarat bagi orang lain. Contohnya berbisnis dengan cara merugikan orang lain. Musabah ada dua macam. Yang pertama sebelum beramal, yaitu dengan berfikir sejenak ketika hendak berbuat sesuatu, dan jangan langsung mengerjakan sampai nyata baginya kemaslahatan untuk melakukan atau tidaknya. Al-Hasan berkata, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berdiam sejenak ketika terdetik dalam pikirannya suatu hal. Jika itu adalah amalan ketaatan kepada Allah, maka ia melakukannya. Sebaliknya, jika bukan, maka ia tinggalkan. Jenis yang kedua yaitu introspeksi diri setelah melakukan perbuatan. Mengintrospeksi ketaatan berkaitan dengan hak Allah yang belum sepenuhnya ia lakukan. Lalu ia juga muhasabah, apakah ia sudah melakukan ketaatan pada Allah sebagaimana yang dikehendakinya. Introspeksi diri terhadap setiap perbuatan yang mana meninggalkannya adalah lebih baik dari melakukannya. Introspeksi diri tentang perkara yang mubah atau sudah menjadi kebiasaan, mengapa mesti ia lakukan? Apakah ia mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat, sehingga dengan demikian ia akan beruntung? Muhasabah memiliki dampak positif dan manfaat yang luar biasa. Muhasabah mengetahui aib sendiri. Barang siapa yang tidak memeriksa aib dirinya, maka ia tidak akan mungkin menghilangkannya. Dengan bermuhasabah, seseorang akan kritis pada dirinya dalam menunaikan hak Allah. Demikianlah keadaan kaum salaf. Mereka mencela diri mereka dalam menunaikan hak Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Darda bahwa beliau berkata, seseorang itu tidak dikatakan faqih dengan sebenar-benarnya sampai ia menegur manusia dalam hak Allah, lalu ia gigih mengoreksi dirinya. Berkata Muhammad bin Wasi' rahimahullah dengan nada merendah diri, padahal beliau adalah seorang ahli ibadah. Seandainya dosa berbau, tentu tidak ada yang betah duduk bersamaku. Manfaat paling besar yang akan diperoleh adalah keberuntungan masuk dan menempati surga Firdaus serta memandang wajah Rabb yang mulia lagi maha suci. Sebaliknya, jika ia menyia-nyiakannya, maka ia akan merugi dan masuk ke neraka serta terhalang dari melihat Allah dan terbakar dalam azab yang pedih. Tidak mengintrospeksi diri dan menyia-nyiakannya akan membawa kerugian yang besar. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah,
Yang paling berbahaya adalah sikap tidak mengindahkan, tidak mau muhasabah dan menggampangkan urusan, karena ini akan menyampaikan kepada kebinasaan. Demikianlah keadaan orang-orang yang tertipu. Ia menutup matanya dari akhirat perbuatan dan hanya mengandalkan ampunan, sehingga ia tidak mengintrospeksi dirinya dan memikirkan kesudahannya. Jika ia melakukan hal ini, akan mudah baginya untuk terjerumus dalam dosa, dan ia akan senang melakukannya, serta berat untuk meninggalkannya. Seandainya ia berakal, tentulah ia sadar bahwa mencegah itu lebih mudah ketimbang berhenti dan meninggalkan kebiasaan. Jika engkau selalu menuruti hawa nafsu dalam setiap kelezatan, engkau akan lupa. Jika engkau senantiasa memenuhi seruan hawa nafsu, ia akan menyeretmu pada perbuatan buruk dan haram. Maka bertakwalah pada Allah, wahai hamba Allah. Introspeksilah dirimu, karena baik dan selamatnya hati adalah dengan muhasabah. Sebaiknya rusaknya adalah dengan sebab tidak mengindahkan dan bergelimang dalam kelezatan nafsu serta syahwat, serta menyampingkan perkara yang bisa menyempurnakannya. Maka berhati-hatilah dari hal itu. Niscaya diri kalian akan mulia dan berbahagia di saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini semoga bermanfaat bagi untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.